Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak ada yang sakit kan? Oke, kan kalian adalah anak yang sehat dan kuat, dan tentu juga cerdas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ikuti Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih kok harus berdoa? Agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau dengar dulu dong suaranya pada pagi hari ini. Semangat atau enggak nih? Oke, ketika Ibu bilang, "Good morning everybody, how are you?" Nanti jawabnya, "Just fine." Oke? Apa anak-anak? Good morning everybody, jawabnya apa? Just fine, oke. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Sekali lagi ya. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Oke. Ada yang penasaran nggak? Hari ini kita mau bahas apa? Oke. Oh benar, kita akan membahas tentang profesi. Profesi apakah itu? Iya benar, kita akan membahas profesi bidang kesehatan, yakni dokter. Bu, kenapa sih kok dokter? Iya, karena dokter adalah inti dari bidang kesehatan. Ketika kita sakit, kita akan ke dokter untuk mengetahui apakah kita itu sakit apa sih. Terus bagaimana sih cara pengobatan penyakit kita itu seperti apa? Nah, oke. Sebelum itu, kalian pernah mendengar nggak sih virus corona? Oke, kalian kan ini lagi sekolah di rumah ya, sekolah di rumah. Maka dari itu, karena apa? Karena kita menghindari virus apa? Virus corona. Virus corona adalah virus yang sangat mematikan. Sangat mematikan apabila imunitas dalam tubuh kita itu lemah. Nah, maka peran dokter di sini adalah untuk mengajari kita bagaimana sih cara mencegah terjadinya virus corona itu. Terus bagaimana sih cara anak-anak agar terhindar dari virus corona itu sendiri. Maka dari itu ada sebuah kasus anak-anak. Pagi hari ini Ibu melihat sebuah berita bahwa di Jawa Barat ada satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Lah ayah ibunya itu terkena virus corona, namun anaknya itu tidak. Lah kasihan kan apabila kalian terpisah dari orang tua, kan sedih. Lah maka dari itu kita harus menjaga agar orang-orang yang kita sayangi seperti ibu, ayah, nenek, kakek, saudara-saudara kandung, terus teman-teman dan masih tetangga kalian tidak terjangkit yaitu virus corona. Virus corona itu seperti influenza atau pilek. Nah, tetapi pileknya itu yang berbahaya, yang dapat menyebabkan paru-paru kita rusak. Nah, itu dia yang berbahaya. Ketika ia rusak, terus daya imunitas kita tidak bisa memperbaikinya, maka dapat mengakibatkan kematian. Ya, maka dari itu kita harus sangat menjaga kesehatan diri kita. Oke. Bukan ada dokter untuk menyembuhkan. Nah, tetapi virus itu berkembangnya sangat cepat sehingga dokter kewalahan. Maka
dokter menyarankan untuk kita melakukan pencegahan diri agar kita bisa sehat. Nah, kenapa sih ada libur 14 hari? Lah itu tujuannya untuk mencegah diri kita tidak tertular oleh virus corona yang dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, ketika di rumah kita harus menjaga kesehatan kita dengan semaksimal mungkin. Nah, pada pagi hari ini, pada videonya, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah dari virus corona itu sendiri. Ada 4 langkah pencegahan. Mari kita simak ya. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Bu Maya. Kita akan membahas tentang pencegahan virus corona. Kita akan membahas tentang virus corona bersama Dr. Coco dan Suster Rona. Perkenalan diri, Dok. Halo anak-anak, nama saya Dr. Coco. Apa anak-anak? Dr. Coco. Oke, sekarang waktunya Suster Rona perkenalan diri. Halo anak-anak semua, nama saya Suster Rona. Siapa anak-anak namaku? Suster Rona. Oke. Kita akan membahas ada 4 langkah untuk mencegah penularan virus corona. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dr. Coco. Halo anak-anak semua. Pencegahan virus corona seperti disampaikan oleh Bu Maya tadi bahwa ada 4, yakni yang pertama, kita harus menghindari berjabat tangan. Kenapa sih kok kita menghindari berjabat tangan? Agar si virus tidak menempel di dalam tubuh kita dari orang lain menempel ke tubuh kita. Ada yang bertanya, kenapa sih kok virus bisa menempel dari tangan ke tangan? Iya, karena virus itu berpindahnya sangat mudah apabila kita bersentuhan dengan orang lain. Virus itu akan secara mudah menempel di tubuh kita. Misalkan, akan dijelaskan oleh Bu Maya ya, contohnya. Oke, Dok. Misalkan ayah kita sedang bepergian di luar rumah, terus ayah kita sampai, kemudian kita menjabat tangannya karena rasa menghormati kita terhadap ayah. Tetapi kan lagi booming namanya virus corona. Nah, kita tidak tahu apakah di tangan ayah kita terdapat virusnya atau enggak. Maka dari itu, ayah kita harus kita sarankan kepada ayah untuk menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Atau kita bisa menggunakan salam siku yang lagi tren saat ini. Karena ketika kita menggunakan hand sanitizer, kuman-kuman yang ada di tangan kita akan hilang dan akan mati. Sehingga kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti penyakit COVID-19 atau corona. Oke, maka dari itu kita harus mengingatkan keluarga kita ketika mereka keluar dari rumah dan mau masuk ke dalam rumah, mereka harus mencuci tangannya agar bersih dari kuman-kuman sehingga kita bisa berjabat tangan dan berpelukan, oke? Seperti contohnya, nah ini Bu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan kita, dan Bapak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Indonesia, yang berjabat tangan menggunakan siku.
mereka menghindari virus corona, virus-virus yang ada di tangan mereka tidak menempel di orang lain dengan bersalaman memakai siku. Nah, ini. Dan yang kedua akan dijelaskan oleh Suster Rona. Halo anak-anak, yang kedua yakni ketika kita mau makan, kita harus mencuci tangan. Agar seperti yang disampaikan tadi, kalau kita dari luar kita membawa kuman. Lah, sama seperti halnya ketika kita mau makan, kan kita tidak tahu apabila kita menyentuh benda yang di sekitar kita, benda itu terbebas nggak dari kuman? Benda itu steril nggak dari bakteri-bakteri yang berbahaya? Maka dari itu, agar kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya, kita harus mencuci tangan sebelum kita makan. Oke? Selanjutnya contohnya akan disampaikan oleh Bu Maya. Oke anak-anak, sama seperti yang disampaikan oleh Suster Rona tadi, bahwa ketika kita mau makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, gimana sih langkah-langkah mencuci tangan yang tepat agar virus-virus yang ada di tangan, di kuku, dan di sela-sela tangan harus hilang? Ada 6 langkah hebat untuk bisa menghilangkan virus-virus dan bakteri yang ada di tangan kita. Oke, yang pertama, ketika itu kita mengasih sabunnya dulu, lalu dari seperti ini, kemudian gini, jari-jarinya di sela-sela jari diginikan dengan jari yang satunya, dengan tangan yang satunya, kemudian sebaliknya, oke, lalu begini, gini, agar kuku-kukunya bisa bebas dari virus dan kuman. Dan selanjutnya gini. Nah, kan tadi sudah gini kan, kalau misalkan ini tuh belum bisa menghilangkan virusnya, kita bisa menggunakan cara yang keenam, yakni gini, lalu gini, lalu dibasuh. Gimana tadi? Yang pertama adalah langkah pertama diginikan, kedua begini, menyala-nyala jarinya, kemudian begini, disatukan gini, lalu begini, terbebas, terus gini, begini, selesai. Oke, 1 begini, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 langkah untuk mencegah virus corona. Nah, terus yang ketiga akan dijelaskan kembali oleh Dokter Coco. Oke, yang ketiga yakni kita harus menghindari, yakni rebahan. Atau kan pada saat ini kita di pemerintah sudah di lockdown untuk anak-anak tidak boleh mengikuti pelajaran di luar rumah karena dapat membahayakan kesehatan anak didik. Nah, kita harus menghindari bahwa kalau kita tidak ada tugas, kita tidak boleh rebahan atau hanya menonton TV, tidur-tiduran, main HP, main game. Itu tidak boleh anak-anak. Kita harus memanfaatkannya dengan melakukan olahraga. Olahraga seperti apakah itu? Ketika kita melakukannya di dalam rumah, bisa saja kita melakukan lompat tali, terus melakukan senam, terus bisa melakukan badminton dengan ayah atau ibu, kakak adik. Nah, yang bisa kita lakukan di rumah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Maya. Ya benar,
apa yang dikatakan oleh dokter Coco, bahwa kita kan oleh pemerintah tidak boleh masukkan sekolahnya. Nah, maka dari itu kita harus menghindari apapun itu yang dapat membuat kita males-malesan, seperti hanya menonton TV, terus menggunakan HP, terus bermain game, terus tidur-tiduran, karena virus dapat menempel kepada orang yang tidak bergerak. Virus itu bisa hilang apabila daya imun yang ada di tubuh kita meningkat. Imun itu apa sih, Bu? Nah, imun itu adalah kekuatan yang ada di tubuh kita, sehingga virus itu dapat dilawan oleh serta sendirinya oleh tubuh kita. Seperti kita bisa melakukan olahraga. Misalkan kita mempunyai adik atau saudara-saudara lain, kita bisa olahraga, misalkan basket seperti yang ada di gambar. Terus kalau kita tidak punya adik atau saudara, kita bisa melakukan senam. Terus kita juga bisa melakukan loncat-loncat, terus bermain lompat tali, terus bisa bermain badminton dengan ayah, dan sebagainya, agar kita bisa mengeluarkan keringat dan tubuh kita sehat sehingga menghasilkan imunitas yang baik, sehingga virus-virus tidak akan menempel di tubuh kita. Oke, selanjutnya yang keempat adalah ketika kita sudah terkena flu atau influenza biasa, seperti ketika pusing, terus mau pilek, itu kita bisa menggunakannya adalah kita tidak boleh batuk sembarangan, misalkan itu tidak boleh, karena droplet atau punceratan air liur kita bisa menularkan ke orang lain, walaupun itu tidak sadar. Kita bisa menempel di benda, lah benda itu disentuh oleh orang lain, maka virusnya akan menempel di orang lain. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan tisu atau batuk siku. Nah, kita menggunakan siku kita untuk batuk. Nah, seperti itu, agar virusnya tidak menempel ke orang lain. Atau cara yang lebih efektifnya memakai tisu. Nah, kalau tidak mempunyai lubu, kalau kita tidak mempunyai tisu bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan batuk siku tadi. Gimana anak-anak? Oke, siap? Apa aja tadi? Yang pertama apa, Dok, tadi? Yang pertama kita harus menghindari berjabat tangan dengan orang lain, agar virus dari orang lain tidak menempel di tubuh kita. Oke, yang kedua apa tadi, Suster Rona? Yang kedua adalah kita harus rajin cuci tangan. Untuk apa sih cuci tangan? Agar ketika kita makan, virus yang ada di tangan kita tidak masuk ke dalam tubuh kita dan menghasilkan penyakit untuk tubuh kita. Terus yang ketiga apa, Dokter Coco? Yang ketiga adalah kita menghindari rebahan atau tidur-tiduran yang tidak penting, seperti main HP, terus bermain game, menonton TV. Nah, kita harus olahraga agar tubuh kita sehat. Yang keempat apa, Suster Rona? Yang keempat adalah batuk. Ketika kita sudah terjangkit penyakit batuk atau flu pilek, maka kita tidak boleh batuk sembarangan. Kita harus batuk menggunakan siku. Lalu ketika bersin pun kita juga tidak boleh bersin sembarangan. Kita harus bersin menggunakan siku. Gimana Bu Maya bersin menggunakan siku? Bersin sembarangan tidak boleh. Itu tidak boleh. Maka kita harus menggunakan bersin atau bisa menggunakan batuk siku. Oke, siap? Oke, terima kasih. Apakah sudah jelas anak-anak materi pembukaan pelajaran pada hari ini? Ucapkan terima kasih kepada Dr. Coco dan Suster Rona. Oke, terima kasih Dok dan Sus atas ilmu yang telah diberikan.
Oke, mari kita tutup pembukaan kita hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya sehingga tubuh menjadi sehat dan kuat. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.